Salam berbenah, salam PKM, salam petani milenial. Pada pagi hari ini saya menyempatkan untuk melihat perkembangan kebunnya Bapak Fa'iyun, untuk memantau perkembangan hikmah yang kemarin, dimana pesan entres dari Bang Rafli pada bulan 11. Yo Pak Yun, bulan 11 yo. 11 kemarin kita pantau perkembangan untuk di ketinggian 1000 mdpl ke bawah. Bagaimana perkembangan, apakah cukup berkembang dengan baik? ITS di kebunnya Bapak Fa'iyun. Udah berapa tahun ini Pak Fa'iyun kamu megang lahan? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Lumayan untuk perubahan dengan cara metode milenial. TS atau legend. Untuk kelon TS sendiri, dia juga punya beberapa jenis TS, bukan cuma satu jenis, tapi ada yang karakternya pelit bahan. Terutama bisa dikatakan TS itu pelit bahan. Ada yang dompolannya atau gugusannya itu rapat, tapi kecil-kecil, dia pelit bahan. Untuk TS yang kayak yang seperti ini TS dahannya panjang, cuma agak ada jarak untuk kukusannya, tapi dia untuk bahan bagus, dia nggak terlalu pelit seperti yang TS agak kuning. Kalau yang kuning itu rapat kukusannya, tapi dia pelit bahan. Alhamdulillah untuk buah sekarang cukup lumayan, walaupun tidak ngefull, tapi lumayan lah, cukup. Sebelum kita lanjut melihat perkembangan kelon hikmah, saya minta untuk bantu like, komen, dan subscribe untuk bantu perkembangan channel saya, untuk bisa memotivasi para petani-petani muda atau yang ingin mulai bertani supaya punya semangat yang membara. Dimana kelon hikmahnya Pak Fa'iyun? Nah, ini kelon hikmahnya dari Jember kemarin ya Pak Fa'iyun. Iya. Ini untuk penyambungannya di bulan berapa ini? Di bulan 10 ya. Bulan 10. Tapi kurang sehat. Tapi ini posisinya di bawah ya. Di bawah. Jadi kurang maksimal untuk pencahayaannya, juga dia kurang. Tuh hikmah, tuh. Tuh hikmah. Di atas itu. Kita lihat yang di atas. Nah, ini agak beda, perkembangannya cukup signifikan ini. 1, 2, 3, 4, 5 mau ke 6. Untuk penyambungan di bulan 10 udah masuk 6 ruas. Cukup lumayan untuk perkembangan hikmah di ketinggian di bawah 1000 mdpl ya. Oh, di bawah 1000 mdpl cukup lumayan. Bisa dikatakan ini cocok nih Pak Fa'iyun. Cocok. Ini cocok, rekomendasi untuk kelon hikmah. Kemarin kita coba pesan dari Bang Rafli Hakiki dari Jember, dia juga pakarnya kelon hikmah sama keriting dia Bang Rafli ya.
cukup lumayan. Nah, ini salah satu kelon TS. Kalau kita nggak terlalu egois, dia buahnya juga bagus. Kukusannya juga lumayan. Nah, paling utama dasar kemarin saya sama teman-teman juga sempat berkunjung di kebun teman-teman. Itu dasar dari merawat pohon kopi itu utamakan ilmu dasar itu as itu harus dibentuk sedemikian rupa. Kalau kita mampu pakai as 4, kita pakai as 4. Kalau kita pakai 3 itu juga boleh. Yang penting as itu dibentuk dahulu supaya kita mudah untuk menentukan bahan, tata letak bahan itu biar teratur, bahan biar nggak tumpang tindih. Kalau buat kami as 3 itu cukup biar nggak saling tumpang tindih, mudah merawatnya. Wiwilan itu harus mutlak, harus rajin-rajin untuk wiwilan sendiri biar nggak mengganggu perkembangan buah atau bahan lanjutan, entah itu bahan B0. Untuk di bulan 2 atau bulan 3 kita mulai pengurangan daun. Nah, untuk daun yang seperti ini, bolong-bolong atau kuning, itu udah mulai dikurangin supaya membantu proses penuaan buah, membantu berkembangnya bahan B0 atau bahan lanjutannya. Di kebunnya Bapak Fayun megang udah sekitar berapa tahun Pak Fayun? Megang udah berapa tahun? Lengki gocek wis pirang tahun awet sekong bapak nih? Sekitar 4 tahun. Perubahan yang signifikan. Tentunya peremajaan ini. Nah, 4 tahun dulu waktu dipegang bapaknya dengan metode dulu juga bagus, cuman sekarang dievaluasi dengan perkembangan petani milenial. Tambah ilmu, tambah bagus. Bagus ini kukusannya untuk kelon TS Tukusari. Ya emang punya karakter sendiri, masih bisa bersaing dengan kelon-kelon viral seperti Arsat, Bagio dan lain-lain. Itu untuk kukusannya bagus, cuman untuk bahan emang agak pelit. Para pakar pun mengeluhkan untuk kelon khususnya Tukusari ini dia pelit bahan, makanya kita harus jeli-jeli, harus pintar-pintar dalam menentukan bahan. Titik tumbuh bahan itu juga penentuan. Tentunya untuk nutrisi dan makanan juga harus bisa nyupot makanan yang tepat dosis, tepat waktu. Nah seperti ini, bahan lanjutannya juga bagus. Ini akan ngagung di B2 ini. Untuk B1 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pasti ngagung di B2 nya. Hikmahnya punya berapa Pak Fayun? Ini hikmah yang lebih 10 ruas. Buka 10 sambungan lah. 10 sambungan. Hikmah. Ini hikmah ini. Buat
Nah, ini tumbuh 3 bahan raja. 1, 2, 3, 4 mau ke 5 ruas. Cukup lumayan, sambungan di bulan 10 udah mencapai 5 ruas. Ki arek di gua opo ora iki? Buat sambungan, Buat nyambung ya. tapi agak telat ini penyimpanannya, telat manja buang terus. Palingan 2 bulan lagi, 2 bulan lagi ya. mungkin ya. Buat petani juga kita harus kreatif. Kalau kita nggak kreatif, bagaimana kita mau menunjang panen atau hasil kopi? Kalau kita nggak kreatif ya gitu-gitu aja, untuk hasilnya juga pasti kurang. Salah satunya dari pakar juga bilang kalau buah itu over, kita harus kreatif. Salah satu untuk penyambungan itu harus tiap tahun. Untuk bahan atau yang kurang kita bisa sambung di dahan juga bisa. Untuk contoh yang sambung di dahan udah punya belum Pak? Belum punya. Mungkin besok saya juga itu satu teman juga udah punya kayaknya sambung dahan. Besok bisa saya kunjungi kebunnya biar tahu perkembangannya sambung dahan. Ini TS juga. Tes. Rapi kebunnya, rapi Bapak Yun, rajin dia rajin kebunnya. Mungkin dekat dari pemukiman jadi rapi ya Pak Yun ya. Nah, kita rajin-rajin, kita pantau perkembangan daun-daun yang udah mulai menguning, bolong kayak gini kita kurangin. Nih, buahnya ada yang hitam Pak Yun. Ini bisa jadi PR ini. Untuk besok ini buahnya ada yang hitam-hitam. Tuh. Terima kasih, mungkin cukup sekian video konten dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf, bantu like, komen, dan subscribe untuk bantu perkembangnya channel ini. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.